Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Apatis sama halnya dengan bunuh diri. Dewan juri yang terhormat, dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Kemudian saya akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu, di mana pada zaman sekarang, pada status quo saat ini, yaitu pemilu tahun 2024 akan segera diselenggarakan, di mana pemilu tersebut merupakan event pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, dan lain sebagainya. Kemudian kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, bukan? Di mana demokrasi tersebut, keputusan bersamalah yang menentukan siapa yang akan dipilih, sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari sini kita mengetahui bahwasanya semua warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat harus mengikuti pemilu secara wajib dengan bijaksana untuk memilih wakil kita. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mosi terlebih dahulu, di mana dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral, di mana apatis ini merupakan suatu tindakan ketidakpedulian, di mana apatis bisa menjadi dua hal, yaitu golput ataupun netral, sama sekali tidak mengetahui mau memilih apa, dan yang kedua yaitu tidak peduli, benar-benar tidak mempedulikan memilih apa itu tidak peduli dewan juri yang bijaksana. Kemudian di sini kami memiliki sebuah masalah, di mana apatis tersebut hadir dalam proses pemilu, di mana pemilu tersebut merupakan representatif dari negara demokrasi. Kemudian di sini kami membatasi masalah, yaitu hanya pada proses pemilu. Kemudian aktor yang berperan pada mosi siang hari ini yaitu warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk menyuarakan hak pilihnya. Kemudian di sini kami memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu demokrasi harus tetap berjalan pada hakikatnya, dewan juri yang bijaksana. Untuk mewujudkan goal tersebut, di sini saya mempunyai satu argumen, yaitu tidak logis jika apatis hadir dalam proses demokrasi yang khususnya pada politik pemilu. Dalam argumen ini dibagi menjadi dua layer, yaitu mengapa apatis itu sangat tidak logis jika hadir dalam proses pemilu. Kemudian yang kedua adalah dampak dari apatis tersebut jika diterapkan, jika ada di dalam proses demokrasi tersebut. Kemudian memasuki layar pertama. Banyak sekali generasi muda yang pada saat ini generasi muda lah yang menyuarakan 60% suara dari keseluruhan masyarakat Indonesia, yang tentunya sangat berpengaruh pada pemilu 2024 nanti. Generasi muda yang sudah yang sudah disahkan secara undang-undang untuk menyuarakan hak pilihnya, yang sudah yang sudah memenuhi syarat-syarat khususnya. Kemudian apatisme, di mana apatis ini merupakan sikap yang tidak peduli, kemudian sikap yang tidak tahu, kemudian sikap yang takut, dan lain sebagainya, sehingga bisa berdampak fatal kepada proses pemilihan suara nanti, pemilihan umum nanti pada tahun 2024. Kemudian generasi muda ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu seperti generasi muda yang baru memilih, yang akan memilih suara, yang akan memilih presiden pada tahun 2024 nanti, ataupun generasi muda yang sudah pernah memilih. Kemudian sebagai contoh apatisnya itu seperti mereka golput, mereka tidak peduli siapa yang akan mereka pilih karena mereka merasa takut dewan juri, mereka itu minim informasi, mereka itu sangat tidak mengetahui siapa yang akan mereka pilih pada tahun 2024 nanti. Dan kami tidak mau apatis tersebut hadir, karena apatis tersebut merupakan sikap yang tidak bermoral di bidang politik dewan juri. Maka dari itu, di sini mengapa apatis itu tidak logis jika hadir dalam proses demokrasi, khususnya pada proses politik. Yang pertama, tidak memenuhi sila keempat, tidak mempresentasikan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mereka tidak bijaksana dalam menyuarakan suara mereka dewan juri, maka dari itu sangat menyeleweng dari sila keempat ini. Kemudian dalam tiang demokrasi itu terbagi menjadi tiga, yaitu representatif, kemudian yang kedua transparansi, yang ketiga adalah partisipasi, di mana salah satu tiang demokrasi itu hancur ataupun tidak ada, maka demokrasi tersebut tidak dapat disebut demokrasi dewan juri. Maka dari itu apatis tersebutlah yang menyebabkan partisipasinya berkurang, bahkan bisa menghilangkan
partisipasi tersebut. Maka dari itu kami mempercayai bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Kami tidak menginginkan apatis tersebut hadir dalam dunia politik karena itu akan menghancurkan proses demokrasi Dewan Juri. Kemudian demokrasi merupakan suatu proses di mana keputusan itu diambil secara bersama-sama. Kemudian pemilu itulah yang merupakan suatu bentuk representatif dari demokrasi. Kemudian mengulas kembali tentang generasi muda, di mana generasi muda yang pernah memilih, kemudian generasi muda yang akan memilih pada tahun 2024 nanti, kami sangat tidak menginginkan sikap apatis itu tumbuh di dalam diri mereka. Baik yang akan memilih pada tahun 2024 nanti, itu jangan sampai mereka itu apatis Dewan Juri. Kemudian yang sudah memilih, jangan sampai sikap apatis itu tumbuh di dalam diri mereka. Karena sikap inilah yang akan menghancurkan proses demokrasi, yang tentunya akan memberikan dampak berkelanjutan memasuki layer yang kedua, yaitu demokrasi itu tidak akan berjalan sesuai dengan hakikatnya. Kemudian ketika apatis tersebut menjadi suatu kebiasaan yang menjadi suatu tren, apalagi zaman sekarang, generasi muda zaman sekarang itu sangat mudah menerima kebudayaan Dewan Juri. Dan tentunya ketika apatis ini menjadi suatu tren, kebiasaan, maka akan berdampak kepada sistem demokrasi. Sistem demokrasi di Indonesia itu akan hancur Dewan Juri. Maka dari itu kami tidak mau apatis ini hadir dalam politik, sehingga kami menyebutnya apatis suatu sikap yang tidak bermoral Dewan Juri. Sebagai contoh apatis yaitu ketika seseorang itu melakukan golput atau golongan putih atau netral, pemilihan netral dalam proses pemilu. Seperti contohnya pemilu 2019 yang lalu, itu banyak sekali suara yang golput. Padahal sayang sekali Dewan Juri ketika golput tersebut bisa dijadikan sebuah suara yang valid, suara yang memiliki yang disahkan Dewan Juri. Dan tentunya kami tidak ingin suara tersebut itu golput ataupun sama sekali tidak bijaksana dalam memberikan suaranya Dewan Juri. Dengan begini, kami dapat mewujudkan goal kami, yaitu demokrasi tetap berjalan pada hakikatnya. Dan ketika premis kami diterima oleh Dewan Juri, tentunya Dewan Juri akan merasakan sebuah demokrasi yang sesuai pada hakikatnya, yaitu demokrasi yang benar-benar murni atas kebijaksanaan, atas kesadaran, pemilihan atas kesadaran tanpa adanya sikap apatis. Maka dari itu, inilah yang ingin kami ajukan terhadap Dewan Juri. Sekian dari kami, terima kasih.